supaya anugerah Tuhan menyertai saudara yang ujian dalam minggu ini, supaya saudara bisa berhasil memuliakan nama Tuhan dalam studi saudara. Oke, kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang sederhana saja, judulnya Kuasa Doa ya, atau The Power of Prayer. Mari kita buka surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, saudara ya, Kolose pasal 4. Ayat 2 sampai 3. Kolose pasal 4 ayat 2 sampai 3. Saya eksposisi 2 ayat ini saja. Oke, yuk kita baca bersama-sama Kolose 4 ayat 2 dan 3. Mari kita baca 2, 3. Bertekunlah dalam doa dan pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Saudara, dalam teologi Kristen itu ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa setiap orang percaya itu dirancang untuk berdoa. Saya ulangi. Setiap orang percaya itu dirancang untuk berdoa. Berapa banyak dari saudara adalah orang-orang yang percaya Yesus adalah Tuhan dan sudah membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi? Oke, bilang sama kanan kiri, kamu dirancang untuk berdoa. Amin. Ya, taruh tangan kanan saudara di dada, bilang saya dirancang untuk berdoa. 2, 3, saya dirancang untuk berdoa. Kalau saudara orang percaya, saudara murid Tuhan Yesus Kristus, maka saudara didesain, saudara dirancang untuk berdoa. Sama seperti manusia dirancang untuk bernafas. Demikian juga dengan doa. Doa adalah nafas rohani setiap orang percaya. Artinya dimanapun, kapanpun, bagaimanapun kita dapat berjumpa dengan Tuhan. Kita bisa bernafas sambil kuliah, halo? Kita bernafas sambil bekerja, kita bernafas sambil jalan, kita bernafas sambil kemanapun kita berada, kita selalu bernafas, halo, betul? Demikian juga dengan doa, kita bisa ketemu Tuhan di mana saja, kapan saja, dan dengan cara apa saja kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Karena doa merupakan sarana untuk kita membangun hubungan cinta, relasi cinta atau relasi kasih dengan Tuhan, dan tidak harus lipat tangan tutup mata, saudara ya. Itu enggak ada di Alkitab sebenarnya, itu ajaran guru sekolah minggu. Kalau berdoa harus lipat tangan tutup mata, dan anyway tradisi itu kami lakukan juga sama El Reno. Setiap mau berdoa dia pasti akan lipat tangan tutup mata untuk berdoa, saudara ya. Anyway itu sesuatu yang baik, tradisi saudara ya. Tapi intinya doa itu bukan bicara sikap tubuh saja, tapi bicara sikap hati yang mau terus ngobrol-ngobrol sama Tuhan. Dan itu bisa dilakukan di mana saja saudara. Dan ini dimulai kalau sudah baca Yohanes pasal 1 ayat 12. Itu dikatakan bahwa setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka itu diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan kita orang-orang percaya itu boleh memanggil Allah Sang Pencipta dengan sebutan yang paling akrab, yaitu Papa, ya, Bapa, Aboji gitu ya, Ayah. Bapa di surga. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itulah hubungan kita dengan Tuhan. Sebuah hubungan, sebuah relasi persekutuan yang sangat intim, saudara. Dan dari situlah dimulai insting kita untuk berdoa. Jadi semua orang Kristen tuh bisa berdoa. Kalau ada orang Kristen bilang, aku gak bisa doa, itu mungkin maksudnya doa di depan umum. Ya, karena takut kata-katanya salah, terus tadi ketawa, ini kata-katanya salah gitu ya. Jadi mereka bilang gak bisa berdoa. Tentu semua orang Kristen pasti bisa berdoa ya. Karena itu adalah insting, naluri alamiah, insting natural dari setiap orang percaya, kita pasti bisa berdoa. Nah, hari ini saya mau sharing simple aja dari 2 ayat ini. Kita mau belajar apa yang Rasul Paulus ajarkan mengenai doa, saudara ya. Yang pertama, yuk kita lihat yang pertama, doa itu merupakan sebuah tindakan yang bersifat terus-menerus. Katakan terus-menerus, terus-menerus ya, bukan sesekali saudara. Tadi dikatakan di ayat 2, bertekunlah, continue steadfastly in prayer. Bertekunlah dalam doa.
Dari kata bertekun kita bisa belajar satu prinsip yang Rasul Paulus ajarkan, bahwa doa itu bukan tindakan sesekali, apalagi seminggu sekali. Tetapi doa itu adalah tindakan yang bersifat terus menerus. Ya, karena doa merupakan ekspresi kebergantungan kita kepada Tuhan. Saya ulangi, doa merupakan ekspresi kebergantungan kita kepada Tuhan. Jadi seberapa bergantungnya kita kepada Tuhan itu bisa dinilai dari seberapa tekun kita berdoa setiap hari. Seberapa bergantungnya kita kepada Tuhan sebenarnya bisa dinilai dari seberapa tekun kita berdoa setiap hari. Orang yang gak berdoa berarti orang yang gak mau ngandelin Tuhan. Orang yang gak mau doa berarti adalah orang yang gak mau bergantung sama Tuhan, ya. Nah, sudah dikasih Tuhan, saya tertarik dengan kata tekun di sini, ya. Kata tekun ini menggunakan kata Yunani proskartereo yang artinya to be ready at all times. Keren. Ya, jadi kata tekun ini proskartereo itu artinya to be ready at all times. Selalu siap, sedia setiap waktu. Ya, selalu siap, sedia setiap waktu. Katakan bersama yuk, selalu siap sedia setiap waktu. 2, 3. Selalu siap sedia setiap waktu. To be ready at all times. Itulah arti tekun, saudara. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwa setiap hari kehidupan kita adalah kehidupan yang terhubung dengan Tuhan. Kehidupan yang selalu online dengan Tuhan. Kehidupan yang selalu connect dengan Tuhan. Pikiran kita terkoneksi dengan Tuhan. Perasaan kita terkoneksi dengan Tuhan. Kata-kata yang keluar dari mulut kita terkoneksi dengan Tuhan. Keputusan-keputusan yang kita ambil terkoneksi dengan Tuhan. Kalau sudah baca ini kan surat Kolose pasal 4. Pasal 3 Paulus bilang apa di ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita lagi kuliah, lagi mau ujian, lagi mau belajarnya. Ujian, besok ada ujian saudara ya. Saudara mau ujian, saudara mau besok bekerja, ya, saudara membangun hubungan dengan orang lain. Apapun yang saudara lakukan setiap hari dalam kehidupanmu sehari-hari selalu ada dalam doa. Selalu terkoneksi, terhubung dengan Tuhan saudara. Nah, saya mau jelasin konteks dari surat Kolose ini ya. Mungkin beberapa saudara tahu, saya mau jelasin sedikit saja bahwa konteksnya waktu Rasul Paulus menulis nasihat ini, itu jemaat di Kolose lagi goyang imannya saudara ya. Iman mereka lagi lemah. Iman mereka bahkan tidak sedikit yang lagi runtuh saudara ya. Jadi lagi lemah, lagi goyah, bahkan ada yang runtuh imannya. Kenapa? Karena waktu itu mereka menghadapi serangan. Ya, jadi mereka tuh saat itu sedang menghadapi serangan-serangan ajaran-ajaran palsu, ajaran sesat. Jadi ada banyak guru-guru palsu yang mengajarkan filsafat Yunani dan perpaduan dengan mistisisme dan lain sebagainya. Salah satunya asketisme kalau saya nggak salah. Itu yang membuat mereka itu goyang gitu sama Kristus ya. Jadi mereka ini sudah terima Tuhan Yesus ya melalui pelayanan Epafras, dan ini Paulus tulis nasihat kan Epafras curhat mengenai keadaan jemaat di Kolose yang lagi pada goyang imannya gitu. Jadi Paulus tulis nasihat ini saudara. Kenapa? Karena waktu itu jemaat di Kolose itu lagi diserang, mereka dianggap cetek imannya karena percaya Yesus. Percaya Yesus dangkal kamu ya. Jadi mereka tuh dihina, mereka direndahkan, mereka dihakimi. Guru-guru palsu ini terus memborbadir mereka dengan ajaran filsafat-filsafatnya untuk mengatakan bahwa Yesus itu nggak cukup, ya percaya Yesus itu nggak cukup, ya Kristus itu nggak cukup. Kamu harus tambahin dengan berbagai macam. Kalau waktu itu konteksnya, kalau kamu mau memperoleh keselamatan, pengampunan dosa, pencapaian rohani, kamu harus tambahin ya Kristus plus ya latihan-latihan inilah, latihan itulah, ritual ini, seremonial ini gitu. Dulu konteksnya begitu saudara ya. Intinya mereka sedang goyang imannya, mereka sedang lemah imannya. Dan Paulus menghubungkan apa yang sedang terjadi terhadap kerohanian mereka dengan ketidaktekunan mereka berdoa. Saya ulangi, jadi Paulus menghubungkan kondisi iman mereka yang lemah dan goyah itu dengan ketidaktekunan mereka berdoa.
Menurut Paulus, penyebab runtuhnya iman jemaat Kolose berhadapan dengan serangan ajaran-ajaran dari guru-guru palsu itu disebabkan karena mereka tidak punya kehidupan yang tekun di dalam doa. Itu sebabnya mereka nggak punya pertahanan, nggak punya ketahanan. Begitu serangan datang langsung tepar, klepek-klepek, saudara, tumbang. Ya, dan cukup banyak orang-orang Kristen masa kini yang juga mengalami hal yang sama dengan jemaat Kolose, saudara ya. Begitu gampangnya kita tumbang, begitu gampangnya kita menyerah, begitu gampangnya kita kecewa dengan Tuhan, kita marah dengan Tuhan, kita kehilangan gairah dan semangat dengan Tuhan. Begitu gampang hati kita diputar balikan, perasaan emosi kita, begitu bapernya kita sehingga kita gampang sekali terombang-ambing dengan kata-kata orang, penilaian orang, ya, dengan apa yang orang-orang ajarkan kepada kita. Di sini kita tahu kita berhadapan dengan banyak belief system, saudara ya. Kita berhadapan dengan isme di sini. Bukan hanya ateisme, tapi juga ada konsumerisme, ada relativisme, ada hedonisme, ada materialisme, ada sekularisme. Wah, banyak saudara, ada relativisme yang terus memborbadir kita untuk tidak cinta sama Yesus, ya, untuk nggak punya gairah sama Tuhan Yesus. Dan itu ada di sekitar kita dan cukup banyak orang Kristen yang akhirnya nggak kuat menghadapi serangan-serangan itu dan akhirnya mereka juga memilih untuk jatuh bahkan menjauh dari Tuhan, nggak ada lagi di rumah Tuhan, nggak ada lagi di peredaran, saudara, nggak ada lagi di komunitas rohani, saudara. Dan kita perlu berdoa untuk orang-orang seperti itu karena mereka tidak punya pertahanan, mereka tidak punya ketahanan. Kenapa? Karena nggak ada ketekunan di dalam doa. Kalau saudara doa cuma seminggu sekali di gereja atau saudara berdoa hanya makan atau mau tidur, saudara kita nggak akan kuat menghadapi serangan-serangan dari dunia ini, saudara. Karena dunia ini sudah di bawah kuasa si jahat. Jadi peperangan rohani itu adalah sesuatu yang real. Saudara suka nggak suka, percaya nggak percaya, siap nggak siap, mau nggak mau, begitu saudara terima Tuhan Yesus, saudara memposisikan diri saudara sebagai musuh dari roh-roh jahat. Dan roh-roh jahat akan menggunakan berbagai macam tipuan, ya, untuk menarik kita supaya roh kita padam, iman kita padam, pengharapan kita padam, cinta kasih kita kepada Tuhan padam. Oleh karena itu pentingnya disiplin dalam berdoa. Kalau saudara perhatikan seorang bapak reformasi gereja bernama Martin Luther, saya kutip dari apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan ini, "The less I pray, the harder it gets. The more I pray, the better it goes." Semakin aku sedikit berdoa atau aku nggak berdoa, maka hidupku jadi tambah berat. Beban dalam hidupku itu jadi sangat amat berat. Tapi ketika aku banyak berdoa, aku tekun berdoa, maka segala sesuatu itu jadi lebih baik. Karena ada kekuatan Tuhan, karena ada anugerah Tuhan yang menopang. Doa itu menguatkan, saudara ya. Yesaya 40 ayat 29-31, yuk kita baca bersama yuk, 2-3. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Saudara, pada saat kita menanti-nantikan Tuhan dalam doa, pujian, penyembahan, kita menanti-nantikan Tuhan di hadiratnya, maka ada kesegaran rohani, ada time of refreshment, ada kesegaran, ada kekuatan yang Tuhan limpahkan. Masalahnya belum berubah, masalahnya tetap ada. Jangan pikir kalau jadi orang Kristen gak ada masalah ya, itu salah teologinya. Saudara, Tuhan tidak pernah berjanji kalau kita hidup di dalam Dia, maka kita gak punya masalah, gak punya pergumulan, gak punya persoalan, gak bisa. Karena dunia ini sudah jatuh dalam dosa, kondisinya tidak lagi ideal. Jadi kita akan berhadapan dengan problem, kita berhadapan dengan kenyataan yang tidak sesuai harapan kita, ya kan, realita yang gak sesuai ekspektasi kita berhadapan dengan orang-orang yang gak menyenangkan, orang-orang menyebalkan, orang-orang yang iri sama kita, mau menjatuhkan kita berhadapan dengan banyak hal yang gak ideal lagi di dunia ini, saudara. Jadi menjadi Kristen bukan berarti kita bebas, terlepas dari semua problem. Problem tetap ada, seumur hidup problem tetap ada. Tetapi
Tapi yang membedakan kita dengan orang-orang di luar Tuhan adalah kita bisa punya pertahanan dan ketahanan untuk menaklukkan setiap problem sehingga kita keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kenapa? Karena kita berada dalam hadiratnya. Doa, pujian, penyembahan, menanti-nantikan Tuhan, itulah kekuatan kita. Sehingga problem yang tadinya kita lihat sangat amat berat jadi ringan dan bisa diatasi karena kita punya roh yang lebih besar dari roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Amin. Dan Roh Kudus itulah yang akan terus memberikan kekuatan untuk kita bisa nyanyi jangan lelah, ya. Saya suka ganti kata jangan lelah dengan jangan nyerah. Jangan nyerah bekerja di ladangnya Tuhan karena Roh Kudus yang memberi kekuatan. Sehingga kita bisa setia sampai akhir hidup kita. Amin. Saudara harus berhati-hati karena Rasul Paulus juga menulis tadi, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu. Nah ini ada satu kata penting nih. Berjaga-jagalah, being watchful. Berjaga-jagalah. Nah saudara, Tuhan Yesus mengatakan di Markus pasal 14 ayat 38. Yuk kita baca dulu apa perkataan Yesus ini ya. 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Nah saudara, jadi orang Kristen itu kita harus mengembangkan yang namanya spiritual awareness. Apa itu? Kesadaran rohani. Tadi saya sudah katakan, hidup ini peperangan rohani. Ya, saudara percaya nggak percaya, siap nggak siap, mau nggak mau, suka nggak suka, saudara itu diincer sama roh-roh jahat. Nggak kelihatan, tapi dia incer kita. Dan dia pakai sarana yang ada di dunia ini. Nggak ada yang aman di dunia ini. Semua sudah terjadi penyimpangan. Uang, seks, pekerjaan, karir, hiburan, kesenangan, semua udah disesatkan oleh tipu daya iblis, ya. Jadi semua yang ada di dunia ini itu disalahgunakan atau sudah diselewengkan oleh roh-roh jahat supaya mengikat kita. Ya, minggu lalu saya share mengenai dosa percabulan, pornografi. Sebenarnya seks itu bagus, itu karunia Tuhan. Seks itu anugerah Tuhan, saudara. Dan Tuhan senang kalau pria dan wanita yang sudah diberkati itu menikmati hubungan seks. Tapi iblis, dia tipu kita dengan menggunakan salah satunya adalah seksualitas. Sehingga ada yang namanya pornografi, percabulan, perzinahan. Begitu banyak anak-anak yang terluka karena orang tuanya yang mengalami kerusakan karena perselingkuhan, perjinahan, dan lain sebagainya. Ada banyak masa depan yang tadinya harusnya bisa dinikmati dengan penuh harapan, tapi jadi hancur karena nafsu yang tidak bisa dikendalikan, karena hawa nafsu yang tidak bisa dikontrol. Akhirnya semuanya jadi rusak, kepercayaan orang rusak, ya, segala hal-hal yang baik jadi rusak karena kita nggak bisa kontrol hawa nafsu kita dalam area ini. Ya, itu sebabnya saudara kita perlu sangat berhati-hati. Nggak ada yang aman di dunia ini. Semua itu berbahaya, saudara ya. Semua itu berbahaya. Itu sebabnya kita harus mengikuti nasihat Tuhan Yesus ini. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara, kata berjaga-jaga itu kan berarti bicara soal tanggung jawab. Katakan tanggung jawab. Secara common sense dulu ya, secara common sense kita semua adalah makhluk yang bertanggung jawab. Saudara, kalau saudara mau ujian, maka saudara harus belajar. Ya, jangan mencobai ya. Kalau saudara mau ujian, ya saudara harus belajar. Itu tanggung jawab, berjaga-jaga. Oke? Kalau saudara nggak mau jatuh sakit, sebelum jatuh sakit saudara harus jaga pola hidup saudara dong, pola makan, jaga pikiran, berolahraga. Ya saudara tahu lah ini common sense kan. Kalau saudara mau punya pacar, mau punya pasangan hidup, maka saudara harus bergaul. Halo, betul? Iya, kalau saudara mau punya pacar, saudara di kamar terus ya saudara, nggak mau berhubungan sama orang, nggak mau berinteraksi sama orang, jangan berpikir bahwa Tuhan nanti akan kirimkan dari langit ya terbuka kemudian turunlah, nggak ada, itu nggak ada saudara, nggak ada ya. Tuhan mau kita jadi orang-orang yang bertanggung jawab. Kalau saudara mau punya pasangan, ya saudara harus upgrade karakter saudara dong. Kalau saudara mau orang suka sama saudara, ya saudara harus friendly sama orang, senyum, sapa, ramah. Ya ini common sense. Ini common sense. Saudara mau disukai, jadi berkat bagi orang gitu ya.
Ya saudara harus menjadi orang-orang yang eh, mengasihi mereka, memperhatikan mereka, kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang membangun, ya kata-kata yang kondusif, sehingga orang lain jadi nyaman dengan kita, jadi aman dengan kita, ya kan? Nanti dari sekian banyak orang-orang itu mulai pasti ada satu yang akan tertarik sama saudara ya, pasti akan ada satu dari sekian banyak teman-teman saudara itu, ya itu common sense. Kalau sudah mau punya pasangan, ya saudara harus bergaul, saudara harus upgrade karakter saudara, karakter building penting. Selain itu juga harus upgrade penampilan, ya. Karena memang Tuhan melihat hati, tapi manusia melihat apa yang di luar, ya. Kalau sudah nggak pernah sikat gigi, saudara nggak pernah mandi, saudara nggak pernah ngerawat diri, common sense. Nggak ada orang yang akan mau deketin saudara gitu. Jadi ini hal-hal yang common sense. Demikian juga dengan perkara rohani, dengan kebenaran firman Tuhan. Kita dalam menghadapi peperangan kita harus tahu selalu ada tension antara roh dengan daging. Roh dengan daging itu dua-duanya ada di dalam diri kita. Waktu kita lahir baru, terima Tuhan Yesus, Roh Kudus tak di dalam kita dan ada yang namanya keinginan roh, tapi juga ada yang namanya keinginan daging. Dan Alkitab bilang dua-duanya itu saling berlawanan. Dua-duanya itu saling bertentangan. Halo, betul? Simple deh, saudara bangun tidur, begitu bangun tidur, saudara langsung diperhadapkan dengan dua pilihan. Mau berdoa, memuji, menyembah Tuhan, mengucap syukur, mau ngomong thank you Lord, thank you Jesus, atau yang lain, ya langsung cari handphone, langsung buka handphone, langsung cari IG dan lain sebagainya, ya terus wah langsung sibuk, langsung ini dan nggak ada waktu untuk berdoa. Bukan nggak ada waktu untuk berdoa, memang doa belum menjadi prioritas yang penting buat hidup saudara. Karena semua punya waktu yang sama, satu hari 24 jam. Kok ada yang bisa berdoa dan ada yang tidak bisa berdoa, itu soal prioritas, ya. Prioritas bicara soal apa yang paling penting dalam hidup kita. Nah, itu semua diperhadapkan, saudara, dalam hidup kita. Setiap hari kita ketemu orang-orang yang nyebelin, kita punya dua pilihan. Ya, kita mau balas, nyebelin juga, menjengkelkan juga, ya, atau kita mau tetap berbuat baik sama orang itu, mendoakan orang itu juga pilihan, saudara ya. Kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan di dalam kehidupan ini. Itu sebabnya kita harus berjaga-jaga dan berdoa supaya daging ini bisa kita kuasai, ya daging ini bisa kita taklukkan supaya kita nggak jatuh dalam pencobaan dan kita mengalami kemenangan. Amin, saudara. Nah, itulah nasihatnya, berjaga-jagalah. Nah, kemudian yang menarik adalah selain berjaga-jaga ada kata give thanks, ya thanksgiving. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil, nah ini saya suka kata ini, ya sambil mengucap syukur. Give thanks with a grateful heart, give thanks to the Holy One. Nah, saudara dikasih Tuhan, apa sih mengucap syukur? Banyak definisinya, ya. Tapi kalau menurut saya, ini pendapat saya pribadi, mengucap syukur itu adalah berarti kita percaya bahwa Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan itu memegang kendali atas masa lalu kita, masa sekarang kita, dan masa yang akan datang. Kita percaya bahwa semua akan baik-baik saja karena kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Memang kenyataannya sekarang kita lagi menghadapi hal-hal yang tanda kutip kok nggak sesuai keinginan, nggak sesuai harapan, nggak sesuai ekspektasi gitu ya. Tapi orang yang mengucap syukur itu adalah orang yang percaya bahwa perjalanan dia di masa lalu disertai Tuhan. Perjalanannya di masa sekarang juga disertai Tuhan. Dan perjalanan dia di masa yang akan datang pun Tuhan menyertai. Ya. Ini ada sebuah quotes yang bagus. Hati yang bersyukur itu adalah hati yang terus mengingat kebaikan dan kesetiaan Tuhan di sepanjang jalan. Ya, jadi seberapa besar ucapan syukur kita itu tergantung dari seberapa yakinnya kita pada kebaikan dan kesetiaan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Kita mengucap syukur karena kita telah melewati perjalanan bersama Tuhan di masa lalu. Tapi di masa sekarang pun kita bersyukur karena kita melewati perjalanan bersama Tuhan di masa sekarang. Dan di masa yang akan datang pun kita mengucap syukur karena kita tahu di masa yang akan datang pun kita akan mengalami perjalanan bersama dengan Tuhan. Dan penyertaan Tuhan itu sudah cukup buat kita ya. Ada lagu All My Life You Have Been Faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Ya,
oh Tuhan aku sangat bersyukur. Bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupanku, aku percaya bahwa pemberianmu itu adalah pemberian yang baik. Matius 7 ayat 11. Yuk kita baca bersama. Matius 7 ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, ini janji Tuhan Yesus. Kita kan lagi merenungkan God Promise ya sepanjang bulan Oktober ini. God Promise, janji Tuhan. Ini salah satu janji Tuhan. Minta, cari, ketok. Kamu minta, mendapat, kamu cari, memperoleh, kamu ketok, pintu dibukakan, lalu ayat ini muncul ya. Bahwa Bapa di surga memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Tapi seringkali kita punya problem, kenapa sih kita nggak bisa mengucap syukur dalam segala keadaan? Karena kita punya problem dengan kata baik. Karena baik menurut kita tidak selalu sama dengan baik menurut Tuhan. Baik menurut Tuhan tidak selalu sama dengan baik menurut kita. Jadi kenapa nih ada orang Kristen bisa ngambek sama Tuhan ya, ada orang Kristen bisa nggak bergairah sama Tuhan, nggak bersemangat sama Tuhan. Bisa 3 sih penyebabnya ya. Pertama mungkin ada berhala ya, minggu lalu saya udah bilang. Mungkin ada berhala, ada cinta yang lain. Jadi dia nggak semangat sama Tuhan karena dia mencintai yang lain. Yang kedua memang mungkin dia nggak pernah mencintai Tuhan sama sekali. Artinya dia belum pernah terima Yesus, belum pernah lahir baru. Ya dia nggak mungkin bisa mencintai Tuhan, belum pernah hatinya diubahkan Tuhan. Cuman Kristen agamawi gitu, nggak pernah lahir baru. Yang kedua, yang ketiga, kenapa orang nggak mau semangat bergairah sama Tuhan? Ya karena mereka marah sama Tuhan. Mereka kecewa sama Tuhan. Kenapa? Karena menurut mereka Tuhan nggak memberikan apa yang baik seperti yang mereka minta. Nah saudara ini saya saya sekarang udah jadi orang tua ya. Punya anak, kalau dulu saya nggak terlalu ngeh. Sekarang saya mulai ngeh nih saudara ya. Kami ini orang tua, baik menurut kami, belum tentu baik menurut El Reno ya. Kalau dia bisa ditanya, saudara, dia harus menghadapi vaksin atau imunisasi sebulan sekali ya kalau nggak salah ya. Harus ada suntik imunisasi. Nah ini sebuah ilustrasi yang tiba-tiba saudara El Reno, anak kami, kita semua setuju yang namanya imunisasi itu baik. Halo, betul nggak? Iya, karena bisa meningkatkan kekebalan tubuh, mencegah penyakit dan supaya tidak terlalu parah penyakit seperti influenza dan virus-virus lainnya kan harus ada imunisasi kan. Semua anak pasti diimunisasi. Tapi saudara tahu nggak Reno setiap kali datang ke klinik anak itu saudara dia selalu menangis. Ya menangis dengan kencang, dia nggak mau saudara, dia mau keluar dari klinik itu ya. Dia ngamuk saudara ya, kenapa? Saudara tahu jawabannya karena tidak menyenangkan, disuntik itu sakit, nggak menyenangkan. Tapi saya mau tanya, tidak menyenangkan buat Reno, tapi baik nggak buat dia? Halo? Baik. Kalau kita orang tua, aduh jangan deh dia ngamuk nih. Ayo kita ikutin aja deh, udah, yuk kita keluar, nggak usah imunisasi, nggak usah vaksin. Apa yang terjadi? Buat Reno kita baik. Wow, papa mamaku baik karena aku pengen keluar dari klinik nggak diimunisasi, papa mama setuju. Berarti papa mama baik. Menurut dia baik, tapi baik nggak? Apa yang kami lakukan? Tidak, karena berarti dia tidak punya kekebalan nanti untuk sakit penyakit. Dia nggak punya kekebalan untuk virus. Jadi kalau bicara tentang masa depan, imunisasi itu baik, tapi memang itu tidak menyenangkan buat anak. Saudara ya, itu sebabnya dia menangis. Ini cuma ilustrasi. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Ya saudara, ada banyak orang-orang Kristen gak suka tuh dengan hal-hal rohani. Ya, mereka gak suka dengan kata-kata seperti kesetiaan, penguasaan diri, mengampuni, mengasihi, hidup kudus, menjadi saksi, hidup murni, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Kita gak suka dengan kata-kata itu saudara ya. Kita gak suka. Menurut kita itu bukan hal-hal yang baik gitu loh ya. Kita kepinginnya tuh ya semua yang kita inginkan terpenuhi. Dan yang kita inginkan itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Kalau tidak menyenangkan itu tidak baik. Sama, anak-anak itu punya definisi baik, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang enak, sesuatu yang nikmat, sesuatu yang instan. Itu anak-anak saudara. Tapi kalau orang tua mereka punya pemikiran baik itu sampai ujung saudara ya. Ayo belajar. Wah anak-anak kalau disuruh milih saudara. Daripada belajar mendingan bolos, bermalas-malasan, nonton, main, jalan. Gak usah belajar. Belajar itu tidak baik untuk anak karena gak menyenangkan.
Banyak orang tua mengeluh, aduh anakku ini kenapa ya gak mau belajar, susah banget ya disuruh belajar, sering orang ngomong gitu ya. Maksudnya apa? Terjadi benturan kan, belajar itu baik tapi gak menyenangkan. Jadi standar baik itu tergantung saudara, itu sebabnya kenapa kita sering berbenturan juga sama Tuhan. Karena ketika Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi, mengampuni, hidup kudus, aduh kita rasanya tuh Tuhan ini gak menyenangkan buat aku Tuhan, mengasihi, melayani. Aduh ya, aduh Tuhan memberi hormat satu dengan yang lain, itu kita paling gak suka. Ya siapa kamu duluan yang harus negur aku, ya kan? Anak-anak zaman sekarang itu paling susah negur orang, menyapa orang. Mereka maunya mereka duluan yang disapa, saudara ya. Kalau zaman-zaman dulu kita diajarin sama orang tua kita, kalau ketemu orang tuh ya nyapa, ya kalau mau pulang ya pamit, ya kalau mau makan ya ngomong gitu. Dulu diajarin. Tapi anak-anak sekarang makin kesini tuh udah makin jarang banget saya lihat ada anak-anak yang mau menyapa, mau menghormati orang yang lebih tua, pamitan, nyapa. Enggak ada sekarang, udah makin susah saudara. Tapi kalau saudara jemaat BIC saya ajarin ya, ini sebenarnya common sense, bukan kebenaran firman yang gimana-gimana, ini common sense. Kita diajar untuk menghormati dan menghargai semua orang, sekalipun mungkin usia mereka masih lebih muda dari kita pun, kita juga belajar untuk menghormati dan menghargai setiap orang, saudara, amin. Tapi memang itu bukan sesuatu yang menyenangkan, makanya banyak anak-anak muda gak mau melakukan itu, sampai kadang-kadang orang tuanya bilang, ayo dong sapa, sapa. Ya, udah gede anaknya, udah umur 16, 17, 18, tapi orang tuanya sapa apa ya, saya sering dengar, tapi bukan di sini ya, waktu saya di Indonesia. Orang tuanya sampai, ayo dong sapa itu om, tante, ayo disapa itu om, tante. Ya. Anaknya udah gede saudara ya, orang tua itu rasanya gemes gitu ngeliat anaknya. Kenapa anak-anak gak mau? Karena gak menyenangkan ya, menyapa orang, pamitan sama orang, itu nggak menyenangkan, nggak asik gitu. Yang asik ya aku yang disapa, ya. Yang asik itu ya aku yang diperhatiin. Kita makin egois kan hidup ini saudara. Nah itu sebabnya bisa dipahami kenapa kita sering berbenturan sama orang tua kita. Karena bagi orang tua kita itu etika itu penting, saling menghormati itu penting, tapi bagi kita itu nggak penting gitu. Ini baru sama orang tua ya, sama Tuhan juga begitu. Tuhan ngajarin kita untuk menjadi seperti Yesus. Belajarlah untuk punya hati yang lemah lembut, sabar, baiklah sama orang, murah hati. Aduh kita nggak suka tuh generous, murah hati. Hari gini di dunia kita murah hati, no way ya, nggak mau ya. Ada banyak orang-orang yang nggak setuju dengan buah roh ya, mereka nggak setuju dengan karakter Kristus. Kenapa? Ya karena memang secara daging itu tidak menyenangkan ya. Secara daging itu memang nggak enak. Halo, betul? Jujur, betul nggak saudara? Tidak enak, tapi itu baik. Amin. Karena rancangan Tuhan buat kita selalu rancangan yang sungguh amat baik. Sekalipun kita rasanya daging kita nih, kita gak suka mengucap syukur dalam segala keadaan ya. Kita gak suka bersuka cita senantiasa. Kita gak suka, tetaplah berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Tetaplah hadir dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Kita gak suka tuh dengan firman-firman begitu. Kita gak suka tuh, ayolah jadilah orang yang bertanggung jawab, yang setia, yang komitmen memberi hidup bagi Tuhan. Waduh. Buat kita apa itu? Apa itu? Ya banyak anak-anak muda yang nggak suka sudah, makanya kita cukup prihatin ya, banyak anak-anak muda di Korea ini yang juga udah mulai mengalami penurunan drastis secara rohani ya. Tapi saya bersyukur anak-anak muda Indonesia enggak ya, anak-anak muda Indonesia tetap menyala-nyala bagi Tuhan. Dan kita mau terus berdoa supaya anak-anak muda Korea juga mereka boleh mengalami lawatan Tuhan, amin. Sehingga mereka juga mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan mereka bisa melihat bahwa firman Tuhan, perintah Tuhan, kehendak Tuhan itu adalah sungguh amat baik ya. Apapun yang Tuhan perintahkan, apapun yang Tuhan firmankan, itu pasti untuk mendatangkan kebaikan supaya kita dewasa secara rohani. Nah kalau kita sudah dewasa secara rohani, saudara gak usah minta berkat, berkat akan datang sendiri. Kalau saudara bisa jadi orang yang bisa dipercaya, nanti saudara kerja dimanapun, saudara akan dicari sama orang. Ya, kalau saudara menjadi orang yang rajin, bertanggung jawab, saudara jadi orang yang mau memperhatikan orang, mau mengerti orang, saudara akan dicari oleh banyak orang. Saudara akan jadi berkat dimanapun saudara berada ya. Berkat yang akan mengejar saudara. Kenapa? Karena saudara dewasa. Makanya kenapa Tuhan terus ngajarin kita character building. Lebih daripada mujizat, lebih daripada promosi dan lain sebagainya. Karena mujizat, promosi itu bonus. Tapi yang penting yang perlu kita kejar itu adalah karakter Kristus, Christ character. Menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, itu saja, satu saja.
Nggak ada yang lain. Satu aja, single minded, menjadi serupa dengan Yesus. Nanti yang lain-lainnya akan ditambahkan. Kalau saudara cari dulu keserupaan dengan Yesus, segala sesuatu yang lain akan ditambahkan kepadamu. Katakan amin. Ya, dari sini kita bisa belajar bahwa semua pemberian Tuhan itu baik. Meskipun kita belum mengerti, Tuhan kenapa saya harus alami ini, alami itu. Tapi saya mau belajar untuk percaya bahwa semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, ya semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Dan bahkan ini menurut saya, lebih dari semua berkat-berkat dan pemberian Tuhan, kita sadar bahwa Tuhan sendiri adalah yang terbaik buat hidup kita. The best gift is the giver. The best gift in our life is the giver. Saudara, yang paling baik, terbaik buat hidup kita itu adalah kehadiran Tuhan. Ya, Tuhan itu cukup sebenarnya buat kita. Tapi ini fase rohani ya. Kita mungkin belum setuju dengan ini. Ini karena kalau orang udah masuk ke fase ini, dia udah puas sama Tuhan. Kalau dia udah puas sama Tuhan, itu fase tertinggi dalam kerohanian. Nah, kita belum masuk sampai ke tahap itu. Kita masih di sini ya, nggak apa-apa. Kita terus belajar, tapi nanti at the end, pas kita akan berakhir nih hidup kita akan sadar bahwa yang terbaik itu Tuhan. Yang terbaik buat hidup kita itu cuma Tuhan ya. Tapi nanti itu tuh, biasanya tuh fase udah makin dewasa kerohanian seseorang, maka mereka akan ngerti begitu bahwa keinginan mereka cuma Tuhan gitu ya. Jadi menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, udah itu aja. Cuma kita belum sampai ke tahap itu, kita masih pingin ini, pingin itu ya. Gak apa-apa saudara, karena namanya fase itu gak bisa instan ya. Itu namanya proses perkembangan rohani itu saya bisa memahami gitu kalau kita belum di tahap itu, tapi itu adalah kebenarannya bahwa nanti pada akhirnya kita akan menyadari bahwa the best gift in our life is the giver. Yang paling baik buat hidup kita itu sebenarnya adalah Tuhan sendiri. Ya, everything I need is in Him. Ya, ada di dalam Tuhan. Christ is enough. Nah, saudara, yang kedua, yang terakhir, doa itu adalah sebuah sarana untuk kita menjadi berkat bagi orang lain. Katakan sarana menjadi berkat, 2, 3, sarana menjadi berkat. Kolose pasal 4 ayat 3 tadi ya. Saya baca sekali lagi, berdoa jugalah untuk kami. Ini Rasul Paulus ngomong, tolong dong doain kami gitu ya. Rasul Paulus bilang sama jemaat di Kolose, tolong dong doakan kami supaya Allah, saya suka kata ini, membuka pintu. Ya, membuka pintu. Jadi doa itu bisa membuka pintu, saudara. Ini keren nih. Untuk pemberitaan kami, pemberitaan Injil. Sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karena, jadi sebenarnya Paulus itu kondisinya lagi berat saudara, karena dia lagi di penjara. Jadi sebenarnya Paulus itu menjadi penginjil ya, jadi rasul, jadi pemberita Injil, itu kondisi tantangannya berat saudara. Sebenarnya banyak alasan untuk membuat Paulus itu menyerah. Karena terlalu berat tantangannya saudara ya. Tapi Paulus tidak menyerah. Kenapa Paulus tidak menyerah? Karena ada orang lain yang berdoa untuk Paulus. Jadi doa itu sangat powerful karena bisa membuka pintu, saudara. Makanya Paulus itu sampai minta tolong doain kami. Paulus tolong doain kami, ya. Dan kita setiap menara doa Sabtu ya di Kul-Kul kita juga selalu saling mendoakan ya. Hari Minggu saudara di awal ibadah kita selalu doa syafaat untuk Indonesia, untuk Korea, untuk BIC Korea. Kenapa sih harus berdoa terus tiap minggu? Pokok doanya itu lagi gitu ya. Kenapa sih? Karena doa itu membuka pintu. Ketika saudara berdoa untuk keluarga saudara, saudara sedang membuka pintu untuk keluarga saudara. Ketika saudara berdoa untuk kampus saudara, tempat kerja saudara, saudara berdoa untuk komunitas, gereja, BIC Korea, saudara berdoa untuk Korea, Indonesia, saudara berdoa untuk apapun yang saudara doakan untuk orang lain, itu saudara sedang membuka pintu untuk orang itu. Dan sama, ketika orang lain berdoa untuk saudara, mereka sedang membuka pintu untuk kita. Jadi ini dua-duanya saling membuka pintu saudara ya. Jadi didoakan dan mendoakan itu sama-sama penting. Didoakan orang lain itu penting. Karena ketika orang berdoa untuk saudara, pintu terbuka dalam hidupmu. Ya, pintu apa saja. Ya, ini kalau ini konteksnya Kolose adalah jemaat mendoakan Paulus supaya pintu penginjilan terbuka. Sehingga Paulus tidak menyerah dalam pelayanan. Tapi Paulus juga berdoa untuk jemaat Kolose supaya jemaat Kolose tidak sampai
menyerah menghadapi serangan-serangan dari guru-guru palsu yang tadi saya udah cerita. Jadi Paulus doain juga jemaat Kolose, aku doain kamu setiap hari supaya kamu gak sampai terhilang, gak sampai tersesat menghadapi gempuran bombardir dari ajaran-ajaran guru-guru palsu ini. Jangan sampai ada yang terhilang. Saya sama Susan juga kita tiap hari bangun mesbah berdoa untuk jemaat BIC. Tuhan, jangan sampai jemaat BIC ada yang terhilang, jangan sampai jemaat BIC ada yang tersesat, jangan sampai ada jemaat BIC yang menyerah, yang kecewa sama Tuhan, mengambek sama Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Oh Tuhan, berdoa terus supaya mereka bisa tetap setia, mereka bisa tetap cinta sama Tuhan. Dan kami tahu itu bukan hal yang gampang, tapi kami terus doain. Karena kami percaya ketika kami sebut nama, saudara, kita berdoa, kita sedang membuka pintu untuk orang-orang yang kita doakan. Tapi selain itu, kita sendiri juga perlu didoain. Ya. Itu sebabnya kenapa di Cool ada saling mendoakan, saudara ya. Karena kita juga perlu didoain, saudara. Halo, betul? Saya ini perlu didoain. Makanya saya bersyukur, terima kasih saudara berdoa tiap minggu ya. Para WL terus berdoa untuk kami, para pemimpin rohani. Banyak pemimpin rohani jatuh, saudara. Ada banyak orang-orang hebat yang diurapi Tuhan itu jatuh. Jadi kita tuh harus menopang juga pemimpin-pemimpin rohani. Kita harus terus mendoakan. Kami juga bisa jatuh. Ya, oleh karena itu, saudara, kalau mau kita saling mendoakan satu sama lain, saya percaya ini pintu terbuka buat kita semua karena ada orang-orang yang berdoa. Wahyu pasal 3 ayat 7 dikatakan, Tuhan Yesus berkata bahwa inilah firman dari yang kudus yang benar yang memegang kunci. Apabila ia membuka, tidak ada yang menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Wah, ini bicara soal pintu, ini luar biasa saudara ya, membuka pintu. Membuka pintu. Saudara mau jadi berkat bagi orang lain, amin. Ya, marilah kita saling mendoakan. Bilang kanan kiri, yuk kita saling mendoakan. Ya saudara, mari kita saling mendoakan, amin. Ya, saling mendoakan setiap hari, saudara doain. Ya, keluarga saudara tuh doain nggak tiap hari? Doain tiap hari keluargamu, papa, mama. Ya. Iya aku lagi sebel sama papa, aku sebel sama mama. Saudara, mereka itu jadi menyebalkan karena gak pernah didoain. Karena gak pernah didoain. Coba saudara doain. Dalam nama Yesus, meskipun menjengkelkan, meskipun menyebalkan, mereka tetap orang tuaku. Alkitab berkata hormatilah orang tua. Itu sebabnya aku tetap akan speak blessing buat papa. Speak shalom papa, shalom mama, shalom koko, shalom cici, shalom kakak adik. Mungkin saudara ketawa ya, tapi ketika saudara bilang shalom, atmosfer rohani itu sedang terbuka buat mereka. Sehingga mereka yang karakternya menjengkelkan, karakternya menyebalkan, itu bisa jadi mereka sedang diikat dengan keinginan daging. Mereka sedang diikat sama roh-roh jahat. Begitu saudara bilang shalom, saudara sedang melepaskan terobosan buat mereka saudara. Dan itu belenggu-belenggu dilepas, belenggu-belenggu ikatan-ikatan itu dilepas. Karena ada orang yang berdoa, pintu yang tertutup terbuka. Karena ada orang yang berdoa. Jadi saudara perlu doain orang tua saudara tiap hari. Saudara perlu doain kakak adik saudara tiap hari. Hubunganmu memang mungkin lagi gak harmonis. Minggu depan kita bicara family problem ya. Tapi kalau saudara terus mau membawa beban doa Tuhan, aku terus berdoa. Keluargaku, aku berdoa untuk teman-teman di gereja, di BIC. Nyebelin sebenarnya orang ini, Tuhan aduh kesebel. Ya di BIC kalau ketemu dia tuh rasanya udah males ke gereja, males ke gereja, males ke gereja. Doain saudara. Itu orang bisa jadi nyebelin gitu tuh pasti ada sesuatu juga yang mengikat dia. Jadi saudara daripada sebel-sebelan, mendingan saudara doain orang itu. Tuhan aku gak suka sama dia, tapi aku mau perkatakan shalom. Shalom, damai sejahtera Allah turun atasmu. Aku sebenarnya gak suka sama karakter kamu, tapi aku doain supaya Tuhan menjamah kamu. Ya. Dan Tuhan membuka pintu buat kamu. Berani gak terima tantangan ini? Kalau saudara mendoakan orang yang saudara suka, itu mah biasa. Berani gak hadapi tantangan? Tantangan itu sesuatu yang gak biasa. Orang yang saudara gak suka, itu yang saudara doain. Orang yang menjengkelkan itu yang didoain. Itu namanya keren. Anak muda berani terima tantangan, keluar dari zona nyaman. Ya. Ini orang-orang daftar orang-orang yang saudara mungkin selama ini tapi saudara mau doain. Saudara berani keluar dari zona nyaman. Percayalah kalau saudara sudah berani ambil tindakan seperti itu, nanti ke depannya saudara akan menghadapi banyak perkara-perkara besar dalam hidupmu karena hatimu sudah besar. Orang yang mengasihi itu hatinya besar loh. Orang yang mengampuni itu hatinya besar ya. Hati yang besar itu akan membuat segala sesuatu dalam hidup kita pun akan berdampak besar. Dan saya berdoa dalam nama Yesus ya, karena saya mengerti karena di jemaat Kolose juga ada banyak perselisihan saudara ya. Ini Paulus ketika tulis surat ini,
Paulus suruh mereka saling mendoakan. Karena di jemaat Kolose itu ada perselisihan, ada pertengkaran. Jadi kalau di BIC ada perselisihan itu sebenarnya sesuatu yang sedih juga ya. Karena Paulus juga sedih ya, karena gereja yang sehat itu adalah gereja yang saling mengasihi. Gereja yang sehat itu adalah gereja yang mau saling membangun satu dengan yang lain ya. Bukan saling menjelek-jelekan, saling menjauh-jauhkan ya. Tapi kita mau saling terkoneksi satu lain. Mungkin kita memang gak suka dengan dengan orang-orang tertentu, tapi kita mau belajar untuk mengasihi. Meskipun tidak menyukai, tapi aku mau tetap mengasihi. Karena itu adalah firman Tuhan. Dan kalau kita mau lakukan itu, saudara, lawatan Tuhan pasti terjadi. Unity itu kunci, saudara. Unity itu kunci. Ya, Pak Niko, Bapak Rohani kita selalu bilang, kalau mau terima mujizat lawatan Tuhan, 2-3 orang harus sepakat. Itu firman Tuhan ya. 2-3 orang sepakat. Minta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa di surga. Nah, gimana bisa sepakat kalau masih musuhan? Gimana bisa sepakat kalau masih benci-bencian? Ya, gak bisa. Makanya kita harus rendah hati. Katakan rendah hati. Ya, unity itu dimulai dari kerendahan hati. Ya, Tuhan, aku mau belajar untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Nah, ketika sudah belajar untuk rendah hati, gereja kita unity, maka gereja kita akan menjadi gereja yang sehat, kuat, dan bertumbuh dewasa di dalam iman. Dan saya berdoa ketika unity, mujizat terjadi dalam hidupmu. Apapun yang selama ini tertutup, terbuka dalam nama Yesus. Saya berdoa semua pergumulan saudara, semua hal-hal yang saudara sedang rindukan hari-hari ini, saya berdoa, mari kita belajar rendah hati, mari kita unity, mari kita saling mendoakan, bergabunglah di Community of Love BIC saudara, ikutlah cool supaya ada orang yang ngedoain saudara, ada orang yang memperhatikan saudara, dan saudara juga bisa mendoakan orang lain. Di cool kita praktek gaya hidup saling mendoakan, di cool kita praktek gaya hidup saling membangun, saling menguatkan. Ya, oleh karena itu saya sekali lagi ajak saudara ikut cool gabungan onsite Sabtu ini tanggal 29. Karena ini onsite, jadi saudara nanti bisa ketemu face to face. Nanti saya akan perkenalkan nih gembala-gembalanya, ini cool-coolnya yang ada selama ini. Ya, kita akan lebih banyak lagi masuk dalam doa, pujian, penyembahan di hari-hari terakhir ini saudara. Karena doa orang benar besar kuasanya. Saya hari ini membagikan 2 prinsip doa. Secara sederhana saja, tapi kalau prinsip ini dihidupi, Ferdinand boleh mulai bantu, singer saya undang maju ke depan. Yang pertama, doa merupakan tindakan yang harus dilakukan secara terus-menerus. Katakan terus-menerus, tetaplah berdoa, never stop praying, never stop praying. Dunia makin jahat, hari-hari terakhir kondisi masa-masa akan makin sukar ke depan. Resesi ekonomi global terjadi, itu aspek banyak yang akan dirontokkan dan diruntuhkan ya. Orang-orang makin egois, orang-orang makin jahat. Kita butuh spiritual covering. Kita butuh perlindungan rohani menghadapi hari-hari yang jahat ini. Dan doa itulah spiritual covering, saudara. Yang kedua, doa merupakan sarana untuk kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Doa itu membuka pintu. Apa yang tertutup terbuka, saudara. Apa yang selama ini terasa susah, terasa sulit buat hidup saudara, mungkin keluarga saudara, mungkin kuliah saudara, mungkin kerjaan saudara susah banget, mungkin karakter saudara, ada karakter-karakter kita yang susah banget diubahkan ya, rasanya kok aku pemarah ya, aku mudah tersinggung ya, aku kok gak sabaran. Ayo doa saudara, bangun atmosfer itu, bangun mesbah doa ya. Saya ajak gembala-gembalaku, mungkin nanti ya kalau udah mulai agak luang bisa ajak jemaat untuk doa, nggak usah lama-lama, mungkin 15-20 menit doa bersama gitu ya, masuk dalam Zoom meeting atau onsite ketemu ya. Daripada kita ngomongin hal-hal yang ngejelek-jelekin orang dan lain sebagainya, mari kita bawa di dalam doa-doa kita ya, supaya atmosfer dari Allah boleh terbuka atas orang-orang yang kita doakan. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita rindu hidup